Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Medi Suryatama dengan NIM 20141011131. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis permasalahan wan prestasi dalam kasus transaksi jual beli gambar harddisk melalui media elektronik marketplace Tokopedia. Nah, di sini ada beberapa topik pembahasan. Yang pertama yaitu data dan fakta hukum, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga dasar hukum, yang keempat analisa kasus, dan yang kelima kesimpulan. Baik, di sini saya akan membacakan materi yang pertama, data dan fakta hukum. Suatu perjanjian diharapkan berlangsung dengan baik jika salah satu pihak tidak menjalankan etikat baik atau tidak melaksanakan kewajiban, maka timbul perbuatan yang disebut dengan wan prestasi. Fakta hukum dari kasus di atas yaitu dapat diambil benang merah bahwa hal yang dilakukan oleh pihak penjual kepada konsumen merupakan wan prestasi karena telah melakukan bentuk-bentuk wan prestasi sebagaimana di atas. Yaitu yang pertama, penjual tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan. Seharusnya, apabila penjual hanya menjual gambar harddisk dan tidak memiliki etika buruk dalam penjualannya, ia dapat menempatkan harga sebagai harga sebuah gambar dari selembar kertas, yang mana tentu umumnya bahkan tidak lebih dari 10% harga jual yang diberikan 450.000. Yang kedua, melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana perjanjian. Memang penjual mengirimkan barang kepada pembeli, tetapi barang yang sampai berbeda dengan apa yang diharapkan konsumen dengan harga jual yang diberikan. Apabila dengan catatan bahwa penjual masih saja tidak mengakui penipuan yang dilakukannya. Baik, topik pembahasan yang kedua, identifikasi masalah atau isu hukum. Dalam kasus ini, adanya penipuan di marketplace Tokopedia dan akhirnya diketahui oleh pengelola marketplace Tokopedia. Kemudian mereka menutup akun penjual yang diduga menipu pelanggannya. Head of Risk Management Tokopedia, Pandi Sujanto, pun mengatakan bahwa kejadian ini bisa terjadi karena Tokopedia menggunakan sistem User Generated Content atau UGC, yang mana sistem ini bertujuan agar mempermudah penjual untuk mengunggah gambar barang dagangannya. Pandi pun menambahkan bahwa dalam aturan penggunaan sebuah platform, Tokopedia juga sudah mengatur barang yang boleh diperjualbelikan. Ditambah terdapat tim dari Tokopedia yang akan memantau seluruh produk. Yang ketiga, dasar hukum. Dasar hukum yang berkaitan dengan wan prestasi yang terjadi dalam jual beli melalui media elektronik ini, secara umum perjanjian perikatan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku ketiga tentang perikatan. Selanjutnya, secara khusus, transaksi jual beli melalui media elektronik ini pun diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang untuk selanjutnya disebut dengan UU ITE, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
99 tentang perlindungan konsumen atau selanjutnya disebut UU PK. Dan perjanjian elektronik dalam transaksi elektronik harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional, sebagaimana yang telah ditentukan pada pasal 18 ayat 1 UU ITE yang berisi bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Pasal 19 UU ITE menyatakan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Maka dari itu, sebelum melakukan transaksi elektronik, para pihak harus bersepakat untuk menggunakan sistem elektronik untuk melakukan transaksi. Yang keempat, analisa kasus. Pada tahun 2018 lalu, ramai diperbincangkan penjualan harddisk eksternal di e-commerce Tokopedia yang mana seorang pembeli merasa dirugikan oleh oknum penjual. Awal mula saat seorang melakukan transaksi di toko PC Seller dan membeli produk seharga 450.000, tetapi merasa tertipu karena yang datang hanya kertas bergambar hard disk eksternal berkapasitas 1 terabyte. Akhirnya, pembeli pun menuliskan tanggapan di kolom komentar di toko penjual pada 9 November 2018. Toko ini bukan menjual hard disk, hanya gambar hard disk di selembar kertas. Mohon berhati-hati modus penipuan. Hal ini sudah terjadi dengan saya sebagai pembeli di toko ini, dan saya minta uang saya dikembalikan seharga mereka menjual hard disk 450. Pihak penjual memaksa saya untuk meninggalkan uang 50.000. Baru penjual mau mengembalikan uang ke saya. Selain itu, pembeli pun juga menyertakan foto-foto pendukung atas protesnya pada kolom komentar penjualan tersebut. Yang kelima, kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa uang prestasi dalam jual beli media elektronik tidak jauh berbeda dengan jual beli non-elektronik. Yang membuat perbedaannya diantaranya adalah dalam transaksinya. Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam transaksi e-commerce di Indonesia dapat dilakukan melalui mekanisme litigasi dan non-litigasi. Dalam uang prestasi sendiri terdapat bentuk-bentuk yang harus dihindari, yang mana antara lain tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana perjanjian, melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat, dan yang terakhir melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan. Baik, sekian presentasi dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi, 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 Om. Oke.